Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosika Dina Amalia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang filosofi dan sejarah mengenai kebaya yang saya pakai, yaitu kebaya Solo, guna memenuhi kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang filosofi dan sejarah dari kebaya yang saya pakai, yaitu merupakan kebaya yang berasal dari Solo. Pada dasarnya, kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional identik yang digunakan oleh masyarakat, terutama perempuan yang ada di Pulau Jawa. Pakaian kebaya sendiri biasanya dikenakan oleh kaum bangsawan hingga masyarakat biasa. Jika pada sebuah acara, kebaya biasa digunakan menggunakan rangkaian peniti yang dipadukan dengan kain bercorak batik dengan riasan bagian rambut disanggul, kemudian dipercantik bersama dengan perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Sedangkan kebaya yang digunakan untuk sehari-hari biasanya lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan kebaya yang bercorak sederhana dengan stagen dan kain panjang. Selama pada zaman Belanda di daerah Jawa, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resminya. Kebaya sendiri berasal dari kata Arab, yakni abaya yang berarti pakaian. Namun, masyarakat Jawa sendiri biasa menyebut kebaya dengan sebutan kabya atau mbaya. Secara garis besar, belum ada yang menyebutkan pasti dari mana kebaya berasal. Ada yang menyebutkan bahwa kebaya berasal dari Cina, lalu menyebar ke Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi setelah mengalami akulturasi beberapa tahun lamanya. Kemudian kebaya mulai diterima pada budaya dan norma yang ada di Indonesia. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kebaya berasal dari Indonesia, terutama dari daerah Jawa. Seiring dengan penyebaran Islam pada abad ke-13, kebaya memiliki makna khusus dan nilai-nilai kehidupan tersendiri. Bentuk yang sederhana dapat disebut sebagai wujud dari kesederhanaan bangsa Indonesia. Selain itu, kebaya juga mengandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita yang terus lemah lembut. Penggunaan kain yang melilit tubuh juga otomatis membuat pergerakan wanita yang mengenakannya menjadi terbatas dan sulit untuk bergerak, sehingga selalu identik dengan pribadi wanita Indonesia atau lebih tepatnya wanita Jawa yang lemah lembut gemulai. Hingga kini kebaya sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Awal mula hadirnya kebaya pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi dengan bentuk pakaian berupa baju semacam tunik yang biasa digunakan oleh perempuan Tionghoa di masa pemerintahan dinasti Ming. Kemudian pada tahun 1500 sampai 1600 Masehi, perempuan imigran Tionghoa mulai masuk ke wilayah Jawa yang kemudian berkembang menjadi kebaya encim. Saat itu pakaian tersebut menjadi cikal bakal munculnya kebaya berupa baju atasan sejenis tunik dengan lengan panjang menutup. Pada tahun 1900, kebaya tidak hanya digunakan oleh penduduk asli Jawa, tetapi juga dikenakan sebagai busana sehari-hari oleh perempuan keturunan Tionghoa maupun Belanda. Tahun 1945 sampai 1960-an, kebaya semakin meluas dalam kehidupan rakyat Indonesia, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Kembang suling tumandang suaranya, tulah-tulit kepena ungu.
Kambang suling tumandang suaranya, tulah tuli kepena Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.